Banyak orang yang sering bertanya ke saya, dokter, bagaimana cara saya mengatasi masalah lambung? Ini jadi resep nih sebenarnya. Apa yang kita makan itu Bapak sekalian, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah obatnya kita kalau kita sedikit modif katakanlah kayak begitu. Contoh nih, kalau Anda masalah lambung, maka kita kan tahu salah satu makanan yang kita banyak makan itu namanya amilum yang berasal dari nasi. Ya, nasi kita itu ada amilumnya kan, glukosa apa segala macam. Maka salah satu yang saya banyak sarankan kepada orang-orang yang mempunyai masalah pencernaan, ya, itu lambung katakanlah kayak begitu itu adalah dia mengkonsumsi produk dari beras, yaitu apa? Yaitu air tajin. Katakanlah begitu. Jadi air tajin itu sebenarnya itu amilumnya itu sangat baik dalam memperbaiki apa tuh keseimbangan organ lambung kita. Ya, kayak kemarin ada seorang ibu yang keluar ketemu saya dan dia tanya, dok saya sudah minum itunya air tajinnya kata beliau. Terus saya katakan kok ini belum ada perubahan. Ya saya bilang ibu minum air tajinnya dari air tajin apa gitu kan, berasnya organik nggak, ya udah nggak mungkin bisa dapat kayak begitu. Jadi air tajin itu bagus sekali menjadi salah satu katakanlah obat ya. Jadi kalau ada Anda punya masalah lambung, masalah pencernaan, maka salah satu yang saya sangat sarankan itu pakailah air tajin. Kalau nggak punya air tajin gimana? Maka ambillah dari katakanlah amilum atau mungkin bahasanya itu tajin dari yang lain. Salah satunya itu yang biasa kan yang nggak disemprot pestisida segala macam tuh pakai ubi-ubian ya singkong segala macam itu biasanya pakai itu. Jadi itu kan mudah tuh kayak begitu. Nah, kaidahnya, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau kita bicara tentang tanah ini kalau sudah rusak secara massal dan masif, Bapak Ibu sekalian, maka kalau Anda yang mungkin ahli pertanian atau mungkin punya keluarga yang jago pertanian, maka di situ sebenarnya ada hal yang menarik ya. Kalau biasanya dia sudah tanam, sudah punya satu apa tuh namanya lahan pertanian yang dia biasa tanami di situ dengan tanaman tumbuh-tumbuhan tapi disemprot dengan apa tuh namanya bahan-bahan sintetik ya, pestisida segala macam. Lalu dia pengen si lahan itu untuk diperbaiki atau mungkin dia mau tanam dengan konsep organik, maka ada satu kaidah yang saya ketahui bahasa simpelnya buat orang awam itu supaya ini tuh di apa lahan ini tetap bisa baik ditanami ya dengan tanaman-tanaman yang dia mau tanam organik tadi, maka dilakukan suatu kaidah namanya land clearing. Nah, land clearing ini, makanya saya bilang sebenarnya kalau kita ngerti kaidah tubuh kita ini, Bapak sekalian, yang kita dalami Quran, kita pelajari Quran, maka sebenarnya banyak penyakit-penyakit itu bisa kita sembuhkan dengan izin Allah tentunya dengan kaidah-kaidah yang sederhana. Bahasa land clearing yang saya pakai di sini kalau kita terjemahkan dengan bahasanya kita, maka sebenarnya itu adalah satu konsep yang dikenal sebagai self eating atau autofagi. Nah, tubuh kita ini sebenarnya punya sebenarnya mungkin apa ya button ya tombol-tombol yang dia bisa aktif ketika kita melakukan satu kondisi-kondisi yang akhirnya membuat tubuh itu melakukan proses auto detox. Nah, baik. Berarti kaidahnya gimana dalam hal ini? Kalau misalkan ada yang bertanya, dokter saya sudah banyak nyampah lah bahasa gitu, makan ini, makan itu, penyakit dan berlimpah luar biasa, mbak ada badan nggak ada enak-enaknya, maka bahasa saya paling gampang lakukanlah auto detox. Auto detox itu tubuh kita mendetox dirinya sendiri. Nah, kaidah yang paling sederhana yang sekarang dunia kesehatan itu kenal adalah namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu, kalau dalam bahasanya kita di Islam ya, yang Muslim tentunya paling gampang namanya puasa. Cuman ternyata menariknya, ada beberapa yang saya baca dari beberapa literatur itu ternyata proses itu sudah mulai mencapai optimalnya. Optimalnya itu ketika seseorang itu dalam satu hari katakanlah 24 jam itu dia mengkosongkan lambungnya ya dalam waktu kurang lebih sekitar bukan paling efektif tapi sudah mencapai peaknya itu dia di angka sekitar 17 jam. 17 jam. Ketika 17 jam itu maka tubuh itu sudah mulai melakukan semacam body cleansing, dimakan sama dia. Sel-sel rusak itu dimakan. Tapi ada catatannya. Catatannya Anda harus setting dari awal tubuh supaya tubuh tidak kelaparan. Ya, kayak orang puasa lah kalau puasa-puasa sunnah kan
bagi yang muslim ya, itu kayak puasa-puasa sunnah kayak begitu, itu memang sudah disetting dari awal hari ini mau puasa. Kalaulah bukan puasa mungkin bagi yang non muslim katakanlah kayak begitu, maka dia sudah settingkan dari pagi katakanlah atau dari jam berapa, misalkan ya paling gampang dari jam 6 pagi lah misalkan. Kalau jam 6 pagi ke 6 sore kan sudah 12 jam, ditambah 5 jam lagi, berarti 6 tambah 5, 11. Berarti sampai jam 11 malam dia tidak makan apapun, minum saja tidak apa-apa, boleh minum air. Jadi, dan ini beberapa lagi-lagi saya katakan bahwa ternyata literasi-literasi seperti ini bahkan ada yang mengatakan 3 days water fasting. Jadi kalau Anda mau bersihkan itu, ya itu salah satu kaidah yang paling gampang tuh dalam kaidah 3 hari puasa air. Jadi cuma minum air selama 3 hari itu. Jadi selama 3 hari itu Anda nggak makan apa-apa, puasa air aja tutup. Itu kaidah yang seperti mesin bulldozer yang akan menghabiskan sampah-sampah metabolisme dalam tubuh kita secara fisik ya, bukan sampah emosi. Ada lagi nanti ada lagi nama sampah emosi. Sampah emosi lain lagi ceritanya. Makanya sekarang itu banyak orang kata guru saya bukan obesitas fisik, tapi dia obesitas jiwa. Jadi jiwanya obesitas. Terlalu banyak beban pikiran, semua dipikirin sama dia. Mungkin bahasa sekarang tuh overthinking, semua dipikirin. Semua, pokoknya sekecil apapun dipikirin sama dia. Ya, kayak begitulah. Kayak kadang-kadang mikirinnya orang hidup kayak begini apa enak ya gitu ya. Semua dipikirin, semua dianalisa. Ya, makanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, angka-angka itu penting, betul. Apalagi kan Bapak Ibu kan bagian ekonomi dan bisnis kan, gitu kan. Pasti banyak hubungan sama angka-angka. Tapi kadang-kadang angka-angka itu menjadi suatu jebakan, ya. Jebakan, jebakan atau katakanlah yang membuat akhirnya kita punya iman itu atau mungkin bahkan keberkahan itu diturunkan, bukan diturunkan, diambil, dicabut perlahan sama Allah. Bagaimana atau mungkin secara sejarahnya seperti apa? Maka saya mungkin bisa ambil satu kisah ya, di mana di perangnya Rasulullah SAW itu perang Khandaq ya, perang yang pakai parit itu kan dari salah satu sahabat Nabi itu Jabir radhiyallahu anhu yang itu cuma punya satu ekor kambing, anak kambing lah, yang itu kalau di logika cuma bisa untuk makan 5 orang. Terus Nabi pesan sama Jabir, kau masak itu kambing, lalu buatkan katakanlah rotinya apa nasi segala macam kayak begitu. Tadi pesan Nabi jangan kau buka sebelum aku datang kata Nabi, dan akhirnya Jabir lakukan itu pesan Nabi itu. Kemudian pesan Nabi yang berikutnya adalah kalau nanti diambil makanan tadi jangan kau buka tutupnya, jadi ambil saja ambil. Jadi akhirnya ratusan orang bisa makan dari itu. Itu berkahnya. Karena apa? Karena tadi ya patuh kepada perintah dari Nabi Alaihissalam. Atau juga kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi menyisakan satu kantong makanan. Nabi katakan kalau kamu ambil ambil saja, jangan dilihat ya, jangan dilihat angka apa namanya berapa isinya. Jadi akhirnya diambil terusnya habis-habis. Sampai akhirnya pada satu titik dia katakanlah penasaran gitu kan, ini sebenarnya isinya apa, aku nggak bisa habis gitu kan, kayak mungkin bahasa kita zaman sekarang orang-orang itu kan kantong Doraemon gitu, ada aja terus gitu kan. Tapi sebenarnya ketika dilihat dengan logikanya maka akhirnya nggak lama kemudian kantong makanan itu habis. Itulah kebarokahan yang Allah cabut gitu kan. Jadi ada beberapa sisi-sisi dalam kehidupan kita itu Bapak sekalian yang kita nggak usah dipikirin gitu kan, biarkan Allah yang mengatur karena toh rezeki itu adalah Allah yang punya urusan, kayak begitu salah satunya. شكرتم لأزيدنكم ولئن